dan para ilmuwan itu pun terlahir ke dunia. Setelah itu mereka melatih anak-anak yang terlahir itu dari rasa stres agar tidak merindukan bumi. Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam misi ini adalah Dr. Richard. Ia selalu melatih anak-anak dengan tekun. Tampaknya bibit unggulannya ini sangatlah pintar, sehingga ia sangat menaruh harapan besar terhadap mereka. Ketika mereka bersiap berangkat, Dr. Richard memutuskan untuk ikut dengan anak-anak menuju planet baru. Awalnya asistennya menolak keputusan itu karena perjalanan mereka hanya satu tujuan dan tidak akan pernah kembali ke bumi. Namun, Dr. Richard tetap ingin pergi dan meninggalkan semua yang ada di bumi. Richard mengatakan bahwa harus ada seseorang yang ikut dengan anak-anak guna untuk memantau dan menjaga mereka. Keputusannya itu sudah bulat dan akhirnya ia pergi bersama 30 anak keluar angkasa dengan perkiraan perjalanan selama 86 tahun. Richard meninggalkan bumi untuk selamanya dan kemungkinan besar ia pun akan meninggal di tengah perjalanan karena termakan usianya. 10 tahun kemudian, anak-anak sudah bertumbuh dan pesawat antariksa terus melaju. Para anak-anak yang sudah memasuki kehidupan awal dewasa mereka harus terus melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Belajar tentang tujuan mereka, olahraga, makan, memperbaiki mesin, dan yang terpenting adalah meminum cairan biru. Salah satu bibit unggul yaitu Sheila juga penasaran soal bagaimana bentuk bumi dan bagaimana penampakan isinya. Karena dari bayi Sheila dikembangkan di lab hingga sekarang. Richard menampilkan foto kenangannya saat di bumi. Ia juga menjelaskan bahwa semua orang pasti akan merasakan cinta, kenikmatan, dan juga tanggung jawab. Dalam pesawat antariksa itu, mereka juga menanam tanaman. Namun, tiba-tiba salah satu bibit unggul yang bernama Chris, yang saat itu melihat kontrol saluran daur ulang, mendeteksi adanya racun yang ternyata berasal dari apa yang mereka konsumsi. Banyak pertanyaan ada di kepala Chris. Namun, Dr. Richard terus mengalihkan perhatian dan menyuruhnya untuk menjalankannya sesuai prosedur. Karena masih penasaran, Chris lalu mencari nama racun yang ditemukannya tadi. Tapi karena informasinya kurang, ia dan temannya yang bernama Jack lalu diam-diam menyelinap di ruang pusat data. Rupanya racun yang mereka konsumsi ada pada minuman biru yang bisa menyebabkan setiap orang yang mengonsumsinya akan menjadi penurut, menurunkan hasrat seksual, dan menurunkan respon kepuasan. Hal itu membuat Jack jadi heran, karena setiap manusia pasti ingin meningkatkan hal itu. Sehingga setelah mengetahui itu, Chris dan Jack mencoba untuk tidak lagi mengkonsumsinya. Mereka merasakan perubahan setelah tidak mengonsumsi minuman itu. Lalu mereka membicarakannya kepada teman-teman. Tak hanya tentang minuman biru yang dirahasiakan oleh Dr. Richard, rupanya ada juga ruangan rahasia yang ia sembunyikan di dalam pesawat. Mengetahui ada sesuatu yang menyimpang, Dr. Richard langsung memanggil Chris untuk bertatap muka. Di sini, Chris merasa dibohongi karena Dr. Richard telah menyembunyikan ruangan itu. Namun Richard dengan lembut mencoba meyakinkannya bahwa ia tak tahu soal ruangan itu. Mungkin menurutnya itu adalah ruangan untuk masa depan cucu-cucu mereka. Setelah mengetahui itu, Richard meminta solusi kepada ilmuwan lain di bumi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mulai tak percaya dengannya. Richard takut jika mereka tak mempercayainya lagi. Jika itu terjadi, maka keadaan akan kacau. Chris yang tak lagi mengkonsumsi cairan biru itu merasakan hasrat seksual ketika melihat Sheila. Tak hanya Chris, Jack juga merasakan hal yang sama. Jack yang memegang Sheila menuai kecemburuan Chris, sehingga setelah itu mereka merasakan respon baru, yaitu rasa emosi. Chris dan Jack berkelahi campur bahagia karena baru pertama kalinya mereka merasakan hal ini. Tanpa cairan itu, pikiran mereka berdua semakin liar dan rasa penasaran yang semakin kuat. Mereka berdua mempergoki Richard yang sedang memegang Sheila. Jack bertanya-tanya, jika Richard dengan bebas memegang Sheila, kenapa ia dilarang? Hal itu menimbulkan rasa kesal terhadap Jack. Setelah itu, Jack tak sengaja melihat Sheila yang akan bertugas. Nafsunya memuncak, lalu ia memegang tubuh Sheila. Namun di sana awalnya Sheila biasa saja karena ia terpengaruh oleh cairan. Melihat Jack yang semakin terlewat batas, Richard langsung mendorongnya. Jack merasa kesal lalu ia pergi. Melihat itu, Richard panik lalu mencarinya. Di jalan ia bertemu Chris yang mana ia mengakui bahwa Jack dan dirinya tidak lagi mengonsumsi cairan itu. Di sini Richard menjelaskan bahwa tujuan meminum cairan itu adalah untuk menghentikan dorongan batin, menghindari hal-hal seperti tadi. Manusia harus punya tujuan baik dan kelakuan yang baik.
Karena Chris tak mengenal agama ataupun hukum, ia menanyakan apa bedanya perbuatan baik dan buruk jika mereka akhirnya juga mati. Di sini, Riker merasa bahwa sifat alamiah Chris mulai muncul. Ia mencoba menenangkan Chris dengan mengajaknya untuk memperbaiki sinyal radio di luar pesawat. Sementara itu, Jack yang masih kesal pergi menemui temannya, yaitu Cole, di ruang kontrol. Cole mematikan muatan listrik karena di luar sana Riker dan Chris sedang memperbaiki sinyal yang rusak. Ketika yang lainnya mengamati dari monitor, sesuatu yang aneh mendadak muncul. Riker mendadak tak sadarkan diri karena sengatan listrik. Sementara itu, semua ruangan mendadak padam dan kemudian terbakar. Chris membawa Riker kembali ke dalam pesawat. Sementara itu, tim lainnya memperbaiki kerusakan. Setelah semua aman terkendali, mereka gagal menyelamatkan nyawa Riker. Mereka pun berkumpul dan Chris pun bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi. Edward berkata bahwa sebelum kejadian itu, ia melihat sesuatu kekuatan yang sedang menyerang Riker. Di sana, Jack langsung berasumsi bahwa itu mungkin alien. Mendengar itu, mereka mulai panik dan ketakutan. Setelah itu, sistem kapal berhasil direstart dan kembali ke keadaan semula. Cuman, rekaman CCTV menghilang karena tata pusat telah terbakar. Jadi, mereka harus memperbaikinya jika ingin melihat kebenaran soal kematian Riker. Phoebe lalu membaca aturan yang sudah ditulis para ilmuwan sebelumnya, di mana mereka harus memutuskan kepimpinan baru. Di sana, Jack lalu memutuskan ingin jadi ketua kepemimpinan karena ia adalah ketua teknisi. Namun yang lain ingin Sheila karena ia adalah ketua medis yang selama ini dekat dengan Dr. Riker. Namun Sheila sangat tidak ingin jadi ketua saat itu. Phoebe menjelaskan jika mereka harus melakukan voting dan pemilihan pun dimulai dengan scan retina mata mereka masing-masing. Chris akhirnya jadi orang yang terpilih. Jack awalnya tampak tidak senang, tapi akhirnya ia menerimanya dan memberikan selamat kepada Chris. Sekarang, Chris meminta semua kru pesawat untuk memperbaiki semua kekacauan yang telah terjadi, termasuk memperbaiki tata pusat agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Riker. Sementara, Sheila pergi ke ruangan Dr. Riker dan hanya bisa melihat semua kenangan Dr. Riker yang hanya menyisakan foto dan video dan berbagai hal lainnya. Chris dan Sheila melihat video cerita tentang Riker, di mana di sana dijelaskan jika Riker ikut bersama 30 anak itu karena ingin menjaga dan melindungi mereka, serta memastikan jika semuanya baik-baik saja. Chris melihat Phoebe yang melakukan perbaikan seorang diri, di mana yang lainnya malah sedang makan-makan. Chris sedikit kesal karena seharusnya mereka memperbaiki pesawat secara bersama-sama. Jack datang lalu ia menjelaskan bahwa ada konsleting listrik. Hal itu membuat penyimpanan makanan juga rusak dan sekarang mereka harus menghabiskan makanan yang ada agar tidak mubazir sebelum makanan itu basi. Jack lalu menyarankan agar mereka berpesta untuk merayakan hari jadi Chris sebagai pemimpin mereka. Makan-makan pun dimulai. Namun, Cole tiba-tiba datang untuk menghentikan anak-anak yang ingin meminum cairan itu. Ia bilang bahwa Jack telah melarang mereka meminum itu karena mengandung racun yang mengontrol pikiran mereka. Sehingga mulai saat itu mereka tidak lagi mengonsumsi cairan itu. Pesawat kini penuh dengan emosi, tawa, bahagia, gairah, rasa, dan termasuk cinta. Jack yang tidak bisa mengontrol hal itu kemudian berhubungan dengan Julie yang disaksikan oleh anak-anak yang lain. Pesawat yang dulu penuh akan tata tertib dan keteraturan kini berubah drastis. Para anak-anak merasakan kesenangan. Mereka menjadi semakin liar dan bebas. Selanjutnya mereka menonton film di ruangan Dr. Riker. Hal itu membuat Sheila sangat marah lalu mengusir mereka semua, termasuk mengusir Jack yang sepertinya tidak suka dengan omongan Sheila. Di sisi lain, tak sengaja Cole melihat Julie yang berhubungan dengan pria lain yang bernama Peter. Hal itu membuat Cole emosi dan pertikaian pun terjadi. Jack sempat-sempatnya menolong Cole agar memukuli Peter. Setelah itu saat makan, Chris merasa sangat aneh. Semua orang jadi bertindak sesukanya dan tidak sopan. Peter mendadak datang untuk membunuh Cole, tapi yang lain mencoba menghentikannya sampai akhirnya Chris memukul Peter untuk menghentikan tindakannya itu. Chris sebagai ketua kini dengan kesal memerintahkan semua anak untuk berkumpul. Ia menghimbau untuk tidak melakukan kekerasan lagi karena itu bukanlah cara untuk menyelesaikan konflik ini. Sekarang, Chris meminta agar mereka kembali beres-beres dan memperbaiki kapal. Tapi sebagian dari mereka merasa tidak adil karena ada yang terus bekerja sementara lainnya ada yang tidak bekerja.
Jack protes karena menurutnya pesawat sudah aman dan mereka tidak perlu melakukan perbaikan. Chris lalu menyinggung Jack yang tidak melakukan apa-apa dan tidak membantu sama sekali sebelumnya. Chris dan Vivi berusaha membujuk yang lain agar kompak menyelesaikan misi dari ilmuwan di bumi untuk mencapai planet baru, lalu berkembang biak dan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Hanya saja, sebagian dari mereka sudah takut. Mereka berpikir jika mereka tidak akan selamat, karena menurut mereka, saat ini ada alien di dalam pesawat. Phoebe tak percaya adanya alien, dan sekarang ia meminta mereka untuk memperbaiki pusat data, agar bisa melihat rekaman CCTV yang sebenarnya. Jack mendadak bertingkah kasar, mengejek Phoebe, dan enggan mendengarkannya. Jack juga menentang Chris. Ia memprovokatori anggota lainnya dengan mengatakan bahwa mereka kuat dan tidak memerlukan aturan lagi. Mereka bisa bebas berbuat sesuka hati sesuai apa yang mereka inginkan. Pertikaian besar hampir terjadi, dan di sini Jack mendeklarasikan sebagai ketua yang baru sekarang. Saat ini di dalam kapal, kru baru terbentuk dan saling berlawanan kubu. Chris yang masih berpegang teguh dengan misi utama serta aturan yang berlaku bertentangan dengan kubu Jack yang sama sekali tidak memperdulikan aturan, dengan iming-iming akan menjaga semua anggotanya dari alien dan membebaskan kehidupan anggotanya tanpa terikat aturan. Akhirnya kubu Jack memiliki pengikut yang banyak. Mereka pergi meninggalkan ruangan, sementara itu yang bertahan masih berada di bawah kepemimpinan Chris untuk membuktikan bahwa tidak ada alien di kapal itu. Chris lalu memutuskan untuk pergi ke tempat pusat data yang sebelumnya telah terbakar. Phoebe, Sheila, dan Chris memasuki pusat data yang gelap. Sementara itu, Jack dan kelompoknya mendadak ikut masuk. Setelah masuk, Jack mendadak lari ketakutan dan membuat lainnya semakin panik. Ia menutup pintu, setelah itu Jack menjelaskan bahwa di ruangan itu ada alien. Di sisi lain, Chris bersama Sheila rupanya telah berhasil mengambil memori penyimpanan di ruangan itu. Ia lalu memutar rekaman CCTV. Namun, di akhir kematian Dr. Richard, rekamannya sangat tidak jelas. Jadi, Chris akan memperbaikinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, pengikut Chris datang dan melaporkan bahwa Jack dan Cole masuk ke ruangan pusat data dan melihat alien yang menghancurkan barang-barang di sana. Hal itu membuat Chris dan Sheila jadi heran, karena ketika mereka masuk ke dalam sana, tidak ada makhluk apapun. Ia jadi curiga jika Jack dan Cole sedang berusaha untuk menghancurkan rekaman CCTV. Setelah perbaikan memori berhasil dilakukan, Chris melihat kembali rekaman CCTV. Ia melihat ruang kontrol Cole, di mana ada kehadiran Jack di sana. Karena saat itu Jack kesal dengan Richard, ia berinisiatif untuk memberikan setruman kepada Richard, yang mana seharusnya daya listrik saat itu nol. Dan pada saat mendengar suara aneh, Jack sebenarnya tahu jika itu adalah suara mesin pesawat. Jadi, Jack juga sebenarnya percaya jika tidak ada alien di sana. Di rekaman itu, aksinya pun dimulai, di mana Jack memberikan setruman pada kabel yang digunakan Dr. Richard untuk memperbaiki kapal. Hal itu membuat listrik jadi konslet dan kebakaran. Saat ini, Chris jadi tahu jika sebenarnya Dr. Richard telah dibunuh oleh Jack. Mereka lalu berencana untuk menjaga rahasia itu sampai mengetahui apa yang akan dilakukan Jack selanjutnya. Sheila juga bertanya-tanya kenapa Jack melakukan hal itu. Chris mulai sadar jika Jack tidaklah gila, tapi itu adalah sifat dasarnya. Sebelumnya sudah ada peraturan agar semuanya teratur, tetapi banyak manusia yang enggan untuk mentaati peraturan itu. Pada akhirnya membuat kekacauan yang ada di bumi. Dan karena kekacauan yang disebabkan oleh manusia itulah akhirnya ilmuwan merencanakan untuk pindah ke planet lain. Dan orang-orang di pesawat ini adalah percobaan para ilmuwan itu. Dan Jack adalah contoh dari manusia yang menyebabkan kekacauan di muka bumi. Tapi Sheila yakin jika ia bukanlah tipe manusia seperti itu, karena ia masih bisa menggunakan akal sehatnya untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang mereka berencana untuk memperlihatkan rekaman CCTV itu ke anak-anak yang lain, agar semua orang kembali menuruti peraturan dan berada di pihak Chris. Di malam itu, Sheila membiarkan Chris untuk menetap tidur bersamanya. Nafsu manusia mereka timbul dan hubungan pun terjadi. Esok harinya, Jack mendatangi tempat Sheila untuk mengundangnya ke acara pestanya. Chris dan pengikutnya berkumpul bersama mereka untuk makan.
Dan di sana Jack memulai sambutannya. Ia mengatakan permintaan maaf atas kesalahpahaman sebelumnya dan sekarang ia mendeklarasikan sebagai ketua dari semuanya. Jack akan membuat aturan sendiri dan siapapun yang melanggar akan berhadapan dengannya. Jack juga masih berbicara soal alien dan menyusun strategi untuk mengalahkan Chris. Tapi Chris sudah muak. Ia lalu menyalakan layar dan menampilkan rekaman CCTV di mana Jack dan Cole telah membunuh Dr. Richard. Ternyata Jack hanya membohongi mereka semua soal alien. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Jack terpojok. Namun di sana Jack menjelaskan bahwa alasannya ia membunuh Richard adalah karena ia melihat sosok alien di tubuhnya. Di sana semua terdiam karena takut bahwa Jack adalah seorang pembunuh. Di sana Jack malah menyerang balik Chris dan menuduh Chris yang membawa alien itu ke dalam pesawat. Semua nurut dan kembali mendukung Jack. Provokasi itu berhasil mempengaruhi anggota lainnya tentang kehadiran alien di dalam pesawat itu. Jack kembali menjelaskan jika sebelumnya alien itu ada pada Dr. Richard dan sekarang ia menduga jika alien itu ada di salah satu dari mereka masing-masing. Di sini Jack malah menuduh Peter bahwa dirinya telah dirasuki oleh alien. Semua anggota terprovokasi lalu berlomba-lomba untuk membunuh Peter. Nasihat Chris tak lagi digubris mereka dan akhirnya Peter pun tewas dipukuli oleh tim mereka sendiri. Di sini situasi semakin memanas, di mana Jack memerintahkan semua anak buahnya untuk mempersiapkan senjata. Sementara itu kubu Chris kebingungan karena mereka tak memiliki senjata apapun. Sheila mendadak ingat akan tempat persenjataan. Sebelumnya, tempat persenjataan itu pernah dibahas oleh Richard, yang mana hanya Chris lah yang tahu tempatnya. Chris sempat bingung, tapi rupanya ia menyadari bahwa ruangan rahasia yang pernah ia temukan di peta ternyata adalah gudang senjata. Sekarang, ia pergi ke ruangan rahasia itu secara diam-diam dan berhasil menemukan pintu masuknya. Namun sayang, password yang ia masukkan salah, sehingga suaranya terdengar hingga keluar. Tepat pada saat itu, Julie mendengarnya dan mengira itu adalah alien. Julie melapor ke Jack, sementara itu Chris berhasil kabur untuk mencari cara membuka pintu yang terkunci itu. Namun saat kembali, ia melihat Jack dan kelompoknya membongkar tempat itu. Chris tak bisa kembali ke sana dan mengurungkan niatnya untuk mengambil senjata. Apesnya, Jack dan pasukannya berhasil membuka tempat rahasia itu, di mana ternyata senjata canggih terkumpul di tempat itu. Senjata-senjata itu sebenarnya untuk generasi ketiga sebagai alat pertahanan diri jika mereka sudah sampai di planet yang dituju. Tapi Jack tak peduli dan mengatakan jika senjata itu untuk mereka. Saat sudah menggunakan senjatanya, dua pengikut Chris ketakutan lalu mereka ingin bergabung dengan Jack. Sheila dan Phoebe panik karena senjata yang ia punya hanyalah sebatang cutter. Jack dan pasukannya sudah mendekat ke mereka lalu menangkap Chris tanpa alasan yang jelas. Semua pengikut Jack dilengkapi senjata, namun Sheila mencoba berbicara. Ia merayu dan mendekati Jack dengan harapan bisa membunuhnya. Namun Jack menolak tawarannya. Phoebe datang untuk melawan, namun pada akhirnya ia ditembak mati oleh Cole. Shut up, you genetic. To make sense here and you are not and figure out a plan or do you want to. Setelah Cole dibunuh, giliran Jack yang membidik Chris, namun Chris lolos. Sheila dan Chris berlindung di ruangan medis, di mana Cole datang. Chris memukulnya dengan tabung, dibantu dengan suntikan Sheila. Setelah Cole lumpuh, Chris mengambil senjatanya. Mereka berdua terus berlari, namun Jack berhasil menemukannya. Jack terus mengejarnya dengan senjatanya, menghancurkan pintu-pintu yang menghalanginya. Sampai pada akhirnya, Chris dan Sheila berada di ujung ruangan, di mana di sana mereka menemukan baju astronot. Kemudian mereka memutuskan untuk memakainya. Jack masih terus mendekat dan merusak pintu pesawat yang dilaluinya, hingga pada akhirnya ia berada di depan pintu ruangan Chris dan Sheila. Tanpa pikir panjang, ia langsung menembaknya. Tapi itu malah membuat pintu angkasa terbuka, membuat Jack tersedot keluar. Apesnya ia berhasil menangkap Sheila dan melukainya. Chris segera mengajarnya dan membuat mereka tertarik keluar. Chris terjatuh, namun Jack masih bertahan. Di detik-detik akhir, Sheila meluncurkan tendangannya sampai membuat Jack terjatuh. Pada akhirnya, Jack akhirnya tewas. Untungnya, Chris masih bertahan dengan berpegangan di sisi pesawat.
Setelah tewasnya Jack, kini suasana kapal kembali kondusif, aman, damai, dan tentram. Mereka pun menonton rekaman Richard tentang tujuan perjalanan mereka. Richard berkata bahwa manusia terbaiklah yang akan tetap bertahan. Mereka lalu kembali